wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Nur Hasana dari Universitas Tadulako, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan mewawancarai tentang pendidikan sepanjang hayat. Di sini saya sedang bersama Bapak Hamdan. Boleh saya minta waktunya komisi sekitar 10-15 menit ke depan? Baik, ya. Ya, memang pendidikan ini sepanjang hayat. Kalau dalam Islam namanya itu, kalau perintah Allah itu pertama itu utlubul ilma fardatan ala kulli muslimin wal muslimin. Jadi itu muslim wajib hukumnya itu untuk menuntut ilmu. Bahkan Nabi pertegas lagi utlubul ilma minal mahdi, ulang dari ayunul sampai yang lahap. Yang lahap ini adalah ini perintah untuk pemerintah kan. Dari ayunul kan harus belajar itu karena gimana seorang bayi itu ketika dia berproses dari tidak bisa berbuat apa-apa, lama-lama dia bisa bicara, lama-lama bisa bergerak, lama-lama bisa merespon kebutuhan yang misalnya apa saja yang itu kan dia tahu. Itu belajar namanya dari kecil sampai nanti dia lahat, orang masih belajar itu. Kenapa dia lahat? Karena ilmu yang berguna itu bawa sampai mati. Ya kan? Nah, itu yang pertama ya. Apa yang ditanyakan lagi kedua? Itu saya akan menanyakan, menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat itu penting bagi individu maupun masyarakat? Oh, penting. Banyak teori yang mengatakan, seperti Aristoteles mengatakan, zoon, politikon, manusia itu tidak bisa berpisah dari manusia lain. Tidak bisa dia melepaskan diri dari manusia lain. Sejak kita lahir sampai kita meninggal, kita butuh orang. Tidak bisa, makanya kehidupan itu, individu itu harus belajar bagaimana dia menjalani hidup ini. Itu membutuhkan dengan orang lain, sampai keluar itu tidak bisa. Makanya penting itu belajar dari kehidupan itu. Banyak belajar itu tidak semata-mata hanya di buku, bangku kuliah, tapi belajar itu juga di luar bangku kuliah. Banyak orang mendapatkan pelajaran di dalam kehidupan ini yang harus dijalani. Itu ya. Oke, pertanyaan kedua, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain? Apa motivasinya? Ya, jadi banyak. Saya mengikuti seminar itu banyak sekali. Mengikuti kursus, saya juga pernah kursus. Bahkan kursus saya itu sampai misalnya yang paling resmi itu ketika saya mendapatkan sertifikat AMDAL itu analis data lingkungan. Itu pendidikannya 3 bulan. Dan itu saya itu diundi di Semarang dan saya mendapatkan sertifikat AMDAL. Sertifikat saya itu bisa memberikan rekomendasi kepada saya untuk menilai sebuah proyek misalnya. Apa dampak proyek itu bagi masyarakat. Jadi itu yang berbutuh resmi. Yang lainnya itu ya hampir semua dosen, apalagi saya juga pernah jadi rektor. Jadi itu semua tugas-tugas seminar, simposium, kemudian kuliah tabu, semua itu kebutuhan bagi lembaga yang kita pilih, tapi juga berdampak pada pribadi kita. Banyak ilmu yang kita serap itu. Ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Oh sangat. Kalau formal kita memang melalui dari S1 sampai S3, ya S1, S2, S3. Itu lewat semua itu. Bahkan S3 itu kan pendidikan tertinggi negara yang tinggi dari situ kan, ya. Kalau informal itu juga banyak pendidikan itu misalnya begini, yang kita dapati dari masyarakat langsung, ya, atau kita terjun ke masyarakat langsung. Itu bagian-bagian ketika kita terjun itu banyak ilmu yang kita dapatkan.
Ya, karena namanya ketika kita turun di lapangan misalnya menyampaikan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ya itu ada feedback, ada masukan kembali kepada kita. Oh ternyata ini yang belum selesai, atau ini yang perlu dilakukan. Itu namanya ilmu-ilmu terapan yang tentunya itu berguna bagi kita untuk mencari sesuatu yang penting atau mencari jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Itu ya. Pertanyaan keempat, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sepanjang hayat itu yang saya katakan, hidup ini kan keseimbangan sebetulnya. Ya, kenapa Tuhan perintahkan, satu lagi perintah pada kita itu belajar dari ayat sampai yang lain. Sebetulnya manusia ini butuh keseimbangan saja. Bagaimana dia menyembahkan dirinya sebagai makhluk Tuhan, bagi makhluk kecil, bagi manusia. Dia sebagai makhluk Tuhan itu implementasinya bagaimana melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban pada makhluk Tuhan. Tapi dari manusia lain juga ada tugas. Ada peran yang tidak bisa dihilangkan dari dirinya sebagai manusia. Jadi ada keseimbangan antara dia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok masyarakat. Gitu ya. Pertanyaan kelima, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Ya, yang kelemahan kita manusia ini kadang-kadang kita ini ada sifat malas, ya. Sifat malas itu kadang-kadang tidak mau mengambil pelajaran dari sesuatu yang sudah kita lalui di sana. Karena misalnya ketika seseorang itu menjalani kehidupan, contoh kecil saja, ketika ada akhir kehidupan, ada orang yang meninggal misalnya dari akhir kehidupan, itu kan berarti belajar semuanya, habis sudah semuanya. Nah kita ambil pelajaran dari situ, bahwa kita juga mengalami hal yang sama. Artinya ini kadang-kadang kita lupa, tapi pada akhirnya ini orang-orang mengabaikan tugasnya sebagai hamba Tuhan, hamba Allah di sana dia abaikan, tapi juga dia abaikan juga hubungan silaturahmi dengan tetangga, dengan manusia lain. Ini yang kadang-kadang merusak ini. Itu yang merusak ya. Oke. Pertanyaan keenam, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Ya, tantangan itu yang penting, makanya memahami. Makanya kalau di Al-Quran seperti diperintahkan itu asalah ta'akulu, kenapa tidak gunakan akal? Asalah ta'akulu, kenapa tidak berpikir misalnya? Ya, termasuk oleh Al-Quran ya. Itu perintah kepada kita itu untuk belajar itu bukan hanya pada pelajaran kita lihat di buku-buku, tapi berhubungan dengan orang itu pelajaran. Ya, melihat kehidupan kekuasaan Tuhan misalnya, itu juga pelajaran. Jadi dengan demikian, kalau ini orang sadari, ya ini sudah jalani bagaimana melaksanakan kehidupan itu, belajar sepanjang hayat. Gitu ya. Pertanyaan ketujuh, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Ya, yang harus diperbaiki juga itu semua sebetulnya salah satu diperbaiki. Tapi saran saya, siapapun di anak-anak kita harus belajar agama. Tidak boleh lepas untuk belajar agama. Ya, maka itu Habibie bilang ketika dulu di akhir hayat mengatakan ketika sudah memilih mau sekolah tentang penerbangan di Jerman atau mau sekolah agama, ini penting sekolah agama. Tapi terlambat. Tapi artinya pelajaran kepada kita betapa dahsyatnya pelajaran agama yang diberikan pada anak. Itu yang penting. Apapun yang menjadi ahli matematika, apakah juga ahli hukum, ahli politik atau politisi misalnya, harus basicnya kuat dasar agama ya. Pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Ya, hidup ini ada bahagian-bahagian, ada masa kita kuliah, ada masa kita akan menikah, masa kita bekerja. Itu dijalani baik-baik itu. Kalau gagal satu, gagal semua yang lain. Ya, jadi kamu jangan sampai gagal. Kuliah harus selesai, baru pikirkan lagi langkah berikutnya. Misalnya mau S2 atau mau menikah, tapi jangan gagal sama tahapan.
Kalau sudah gagal, gagal berikut. Artinya begitu banyak mahasiswa itu yang gagal kuliah, misalnya dia menempuh lagi kehidupan yang bagus di Indonesia, tidak akan jadi orang yang adil, hidup tapi ya tidak sukses. Tapi kalau Anda menjadi sukses, menjadi orang yang terpandang, orang yang terhormat, jalani kehidupan itu dengan dunia yang bagus. Itu ya? Yang wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kesimpulan dari wawancara tersebut, pendidikan sepanjang hayat adalah proses belajar terus-menerus sepanjang hidup, sejalan dengan ajaran Islam untuk menuntut ilmu hingga akhir hayat. Belajar tidak hanya dari sekolah, tapi juga dari pengalaman dan masyarakat. Narasumber menekankan pentingnya semangat belajar, pendidikan agama, dan keseimbangan hidup agar setiap tahap kehidupan berjalan sukses dan bermakna.